Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Waji MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kemahiran berbicara. Perkenalkan, nama saya Adinda Deliana dengan NPM 2004020800022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah kemahiran berbicara, yakni berpidato dengan tema Hari Puisi Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Waji MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kemahiran berbicara serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya, serta kita umatnya di akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia kali ini, saya akan membawakan pidato mengenai Hari Puisi Sedunia, yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 21 Maret. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai Hari Puisi Sedunia, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang puisi. Apa sih puisi itu? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Penulisan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Puisi mengandung seluruh unsur sastra di dalam penulisannya. Perkembangan dan perubahan bentuk dan isi pada puisi selalu mengikuti perkembangan selera, perubahan konsep estetika, dan kemajuan intelektualisme manusia. Puisi mampu membuat ekspresi dari pemikiran yang mempengaruhi perasaan dan meningkatkan imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Penyampaian puisi dilakukan dengan bahasa yang memiliki makna mendalam dan menarik. Isi di dalam puisi merupakan catatan dan perwakilan dari pengalaman penting yang diambil oleh manusia. Di dalam puisi juga biasa disisipkan majas yang membuat puisi itu semakin indah. Majas tersebut juga bermacam-macam. Salah satunya adalah sarkasme, yaitu sindiran langsung dengan kasar. Baris-baris pada puisi dapat berbentuk apa saja, misalnya zigzag. Hal tersebut merupakan salah satu cara penulis untuk menunjukkan pemikirannya. Puisi kadang hanya berisi satu kata atau suku kata yang terus diulang-ulang. Bagi pembaca, hal tersebut mungkin membuat puisi menjadi tidak atau kurang bisa dimengerti. Tetapi, penulis selalu memiliki alasan untuk segala keanehan yang diciptakannya. Tak ada batasan bagi seorang penulis dalam menciptakan sebuah puisi. Ada perbedaan di antara puisi lama dan puisi baru. Namun, beberapa kasus mengenai puisi modern dan puisi cyber belakangan ini makin memprihatinkan jika ditilik dari pokok dan kaidah puisi itu sendiri, yaitu pemadatan kata. Kebanyakan penyair aktif sekarang, baik pemula ataupun bukan, lebih mementingkan gaya bahasa dan bukan pada pokok puisi tersebut. Mereka enggan atau tak mau untuk melihat kaidah awal puisi tersebut. Ada yang tahu tidak? Tanggal 21 Maret merupakan hari perayaan puisi sedunia. Hari puisi ini ditujukan untuk mengapresiasi dan mendukung para penulis puisi dan segenap penggemar puisi. Hari Puisi Sedunia ini ditetapkan dan disetujui oleh UNESCO yang diselenggarakan di Paris tahun 1999.
Nah, peringatan pertama Hari Puisi Sedunia itu dilaksanakan pada tanggal 21 Maret tahun 2000. UNESCO menyatakan puisi dapat mengembangkan kemanusiaan kita dengan cara mengungkapkan kepada individu-individu kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia. Dalam merayakan Hari Puisi Sedunia, UNESCO mengakui kemampuan unik dari puisi untuk menangkap semangat kreativitas dari pemikiran manusia. Hari Puisi Internasional atau Hari Puisi Sedunia dideklarasikan ketika UNESCO mengadakan pertemuan rutinnya di Paris. Waktu itu, mereka membahas secara dalam terkait masalah-masalah literatur yang ada di seluruh negara dunia. Sampai pada akhirnya membahas puisi dan korelasinya dengan kehidupan di muka bumi ini. UNESCO menganggap bahwa puisi memiliki kemampuan untuk menangkap semangat kreatif yang dimiliki oleh pikiran manusia. Salah satu misi utamanya adalah untuk mendukung keberagaman bahasa melalui puisi. Selain itu, dengan adanya Hari Puisi Internasional ini atau Hari Puisi Sedunia, UNESCO berharap dapat melestarikan bahasa-bahasa tradisional yang hampir punah di setiap negara di dunia. Sekarang ini, banyak banget anak-anak muda yang mulai melupakan bahasa daerahnya masing-masing dan lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa yang dianggapnya keren, serta lebih gaul. Hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran tersendiri bagi UNESCO, yang berharap dengan tercetusnya Hari Puisi Internasional, anak-anak muda di seluruh dunia jadi lebih menghargai bangsa tradisional dari negara mereka berasal. Intinya, Hari Puisi Sedunia dicetuskan untuk menghilangkan image kuno yang melekat pada puisi. Tidak jarang anak-anak muda yang menganggap kalau karya seni puisi itu sudah kuno dan ketinggalan zaman. Padahal, puisi itu sebenarnya bisa memainkan peranan penting di dalam tatanan hidup masyarakat dunia. Adapun tujuan perayaan ini adalah untuk mempromosikan pembacaan, penulisan, penerbitan, dan pengajaran puisi di seluruh dunia. Dan serta yang dinyatakan dalam deklarasi UNESCO untuk memberikan pengakuan dan dorongan baru bagi gerakan puisi nasional, regional, dan internasional. Puisi juga dapat disamakan dengan sebuah lagu. Jika diputar, terdengar merdu di kuping kita. Puisi telah membuktikan kepada kita bahwa kata-kata bukanlah sekedar alfabet yang bergabung menjadi satu bagan rapi, melainkan sebuah karya yang bisa membuat hati kita jernih. Seperti puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu sedu sedan itu. Aku ini bintang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, walaupun puisi tersebut terlihat singkat, namun puisi tersebut memiliki banyak makna. Salah satu maknanya yaitu, mari terus berjuang meski merasa sakit, karena di akhir perjuangan pasti akan ada kemenangan. Tidak terasa saya sudah berbincang terlalu banyak. Kesimpulan dari pidato ini ialah, setiap perkembangannya, puisi mengalami peningkatan peminat dalam menulis karya seni ini. Itulah mengapa puisi sangat menggerakkan hati dan pikiran seseorang untuk dapat berkreasi dan menyalurkan hasil karyanya tersebut. Puisi bisa jadi sangat menyenangkan kalau kamu mau memaknai arti dari kata-kata yang tertulis di setiap puisi itu. Jadi, jangan pernah meremehkan puisi, apalagi menganggap kalau puisi itu kuno dan ketinggalan zaman. Sebelum saya tutup akhir pidato atau sambutan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar.
Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.